yaitu tentang rumor bahwa Katie juga katanya dirumorkan punya 2 anak. Reaksi ortunya Song Joong Ki kali ini cukup berbeda banget teman-teman, dengan reaksi aktif mereka pada saat pernikahan pertama putra mereka. Hello everyone, I'm So Kim and welcome back to my YouTube channel. Nah, yang menonton bagaimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan thank you so much buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much. Aku juga mendoakan supaya kalian diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga God bless you. Nah guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pernikahan dari Song Joong Ki. Tapi sebelum kita ngebahas tentang hal itu, make sure kalian sudah subscribe channel YouTube ini. And don't forget to like, comment, and share. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas selengkapnya. Guys, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, Song Joong Ki sudah mengumumkan bahwa dirinya menikah dengan Katie. Dan seperti informasi yang aku dapatkan, untuk Katie sih kayaknya hamil 2 bulan. Gitu sih informasi yang aku dapatkan ya. Dan mungkin aku salah, nanti tolong koreksi di kolom komentar. Dan kemarin ada teman-teman yang bertanya kepada aku di salah satu kolom komentar. Ada yang bilang, "Kak, tolong dong dibahas gimana sih reaksi dari netizen Korea setelah mendengar bagaimana pengumuman tentang pernikahan dari Song Joong Ki." Yuk mari yuk kita kepoin seperti apakah komentar dari netizen Korea. Untuk komentar mereka nggak ada yang nyinyir-nyinyir atau aneh-aneh sih. Ini seperti komentar yang aku dapetin. Itu komentarnya banyak yang kayak ngucapin congratulations dan sebagainya gitu sih guys. Misalnya nih dari salah satu komentar ada yang bilang kayak gini, "Wah, bayinya pasti cantik banget. Tahu dari mana itu bayinya cewek atau cowok? Kayaknya belum diumumin deh." Oh aneh, karena ini adalah pernikahan internasional selebriti. Semoga hidup menyenangkan ya dengan bayimu. Wow, tapi aku yakin sih mereka tidak akan bisa tampil di Superman is Back. Why? Kenapa mereka tidak bisa tampil di acara tersebut? Wah, sepertinya baru pertama kali saya melihat selebriti menikah dengan cara internasional. Hahaha, hidup bahagia ya selamanya. Wow, saya bahkan tidak tahu bahwa Song Joong Ki berkencan secara terbuka. Tetapi aku mencarinya karena dia terlihat sangat cantik setelah melihat fotonya. Sepertinya dia adalah aktor Inggris dan juga Italia. Saya bertanya-tanya bagaimana mereka bertemu. Well, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana komentar dari netizen Korea. Dan aku juga akan membacakan tentang beberapa informasi penting mengenai pernikahan dari Song Joong Ki dan juga Katie. Informasi pertama adalah tentang bagaimana pendaftaran dari pernikahan mereka. Nah, kalau menurut Newson, Song Joong Ki sudah menyelesaikan pendaftaran pernikahannya di kantor Jongno-gu di Seoul setelah melewati kedutaan besar Inggris di Jonggu. Hal itu juga dikarenakan sang istri yakni Katie adalah orang Inggris. Kemudian dalam wawancara telepon dengan Newson tak lama setelah pengumuman pernikahan Song Joong Ki, sumber orang dalam mengatakan bahwa Song Joong Ki melalui semua prosedur pelaporan sendiri tanpa bantuan eksternal, termasuk perwakilan hukum. Adapun untuk kantor Jongno-gu diakui sebagai gerbang untuk menjadi pasangan resmi bagi pasangan dengan pernikahan internasional. Banyak kedutaan terletak di dekat kantor distrik, sehingga operasi bisnis pada hari yang sama dimungkinkan. Oleh karena itulah dapat dikatakan bahwa pasangan Song Joong Ki dan juga Katie menempuh jalan tradisional pernikahan internasional seperti pasangan lainnya juga. Atau dalam kata lain gak ada yang istimewa. Untuk Katie sama Song Joong Ki juga sama, prosedurnya juga sama, dan mereka sama seperti pasangan-pasangan yang lain. Dan kalian juga pasti tahu dong bahwa untuk Song Joong Ki itu kan sudah ngumumin ya tentang pernikahannya. "Halo, ini Song Joong Ki." Nah, kayak gitulah teman-teman pengumumannya. Dan kalian tahu gak sih, banyak banget dari netizen nih itu yang kayak dejavu, kayak semacam pernah ngelihat pengumuman dari Song Joong Ki ini di suatu tempat. Dan teman-teman banyak yang mengingat bahwa ternyata Song Joong Ki menulis dengan cara yang sama di saat dia itu mengumumkan pernikahannya dengan Song Hye Kyo. Jadi guys, dalam sebuah surat yang diposting kepada penggemar di Pankp pada tanggal 5 Juli 2017, Song Joong Ki memulai dengan mengatakan, "Halo semuanya, ini Joong Ki. Aku membuat persahabatan berharga lainnya yang bisa aku bagi dengan perasaan jujurku dan akhirnya mengembangkan hubungan cinta." Kemudian dia juga mengungkapkan bahwa dia dan Song Hye Kyo berjanji untuk menghabiskan hidup mereka bersama di masa depan pada awal tahun 2016. Dan pernikahan mereka juga diadakan pada bulan Oktober 2017. Dan di penutupan, Song Joong Ki menulis, "Saya akan bekerja keras untuk menjadi orang yang belajar dari orang lain dan akan menjadi aktor yang mempertahankan pola pikir yang sama serta pria berkeluarga yang kuat." Well, teman-teman, jadi itulah bagaimana isi surat dari Song Joong Ki pada kala itu. Dan setelah dilihat-lihat bagaimana isi surat dari Song Joong Ki pada saat mengumumkan pernikahannya dengan Song Hye Kyo dan juga dibandingkan dengan bagaimana statement ataupun pengumuman di saat dia itu mengumumkan dirinya akan menikah dengan Katie, ternyata kayak hampir mirip. Dan ini yang membuat banyak netizen menjadi dejavu, seperti pernah melihat bagaimana isi surat ini di suatu tempat.
Dan kalau kalian sendiri gimana opininya? Apakah kalian juga sama seperti netizen-netizen yang lain? Nanti langsung saya sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, pada tanggal 30 Januari ada sebuah video berjudul Song Joong Ki menikah lagi. Rahasia penting yang tidak bisa diungkapkan oleh calon pengantin pria. Dan video itu diunggah di saluran hiburan YouTuber milik Lee Jin Ho. Dalam video tersebut, Lee Jin Ho menyebutkan rumor kencan Song Joong Ki dengan Katie Louise Sanders yang pertama kali muncul pada Desember tahun lalu dan juga berbicara tentang tindakannya setelah itu. Dan mungkin buat kalian yang belum nonton bagaimana video dari Lee Jin Ho, boleh aku bacain gak sih bagaimana translate-nya? Aku akan bacakan saja ya teman-teman bagaimana isi video dari Lee Jin Ho pada kala itu. Nah, untuk Lee Jin Ho mengatakan seperti ini. Jadi setelah rumor kencan tersebar, Song Joong Ki makan malam dengan para pemeran film untuk Rocky One. Jadi Rocky One ini merupakan proyek film dari Song Joong Ki ke depannya. Karena rumor itu baru, minat aktor lain secara alami tertuju padanya. Jadi banyak banget aktor yang kepo sama Song Joong Ki dan juga mulai bertanya-tanya sama Song Joong Ki, gimana nih ketemu sama dia? Ya kayak gitu-gitulah teman-teman pertanyaannya. Lanjut kita baca lagi. Saat makan malam, Song Joong Ki menunjukkan kepada aktor lain semua foto dari Katie Louise Sanders yang ada di HP-nya dia. Semua aktor dan juga pejabat yang hadir terkejut, terutama dengan kecantikan dari Katie. Dan karena dia adalah orang asing, mereka berpikir, bukankah dia mungkin lebih tua dari Song Joong Ki? Adapun itu Song Joong Ki tidak mengungkapkan pernikahannya ataupun kehamilan dari si istri pada kala itu. Tetapi dia ini mengungkapkan kapan dia bertemu dengan Katie dan sudah berapa lama mereka berkencan. Bahkan dia juga memberitahu rekan-rekannya bahwa Katie telah menetap di Korea selama setahun. Dan mereka juga telah saling bertemu selama hampir 3 tahun. Oke, jadi mereka itu saling bertemu hampir 3 tahun. Maksudnya kayak gimana nih? Apakah mereka sudah berkencan selama 3 tahun? Atau mereka sudah mulai PDKT dari 3 tahun yang lalu? Atau bagaimana? Agak kurang jelas juga sih statement dari Lee Jin Ho ya. Next kita baca lagi. Pernikahan ini bukan hanya soal Song Joong Ki bertemu dengan seorang wanita baik secara kebetulan, tetapi keduanya juga saling menjaga dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan tidak peduli apa yang dikatakan, dia tidak bisa terhanyut oleh rumor. Jadi dia pun tampaknya bersedia mengungkapkannya kepada publik setelah mendaftarkan pernikahan. Bahkan Song Joong Ki juga menyampaikan kabar pernikahan dan kehamilan. Saya pikir dia memiliki kecenderungan jantan. Kecenderungan jantan? Pernikahan Song Joong Ki juga cukup bermakna, itu adalah perpanjangan dari tipe ideal Song Joong Ki. Song Joong Ki mengatakan pada konferensi pers Descendant of the Sun bahwa wanita bijak adalah tipe idealnya. Ada sedikit kehati-hatian dalam hal ini, tidak ada ekspresi seperti itu dalam pernikahannya dengan mantan istri. Namun ia menggunakan ungkapan bijaksana dalam pernikahan ini. Selain itu, Song Joong Ki juga berkata memiliki anak adalah tujuan hidupku. Melalui pernikahan ini, dia mencapai mimpinya dengan tipe idealnya juga. Apakah Katie pernah menikah sebelumnya? Apakah dia sudah punya anak? Apakah dia emang benar-benar punya 2 anak? Dia bukan seorang aktris di Korea, jadi saya benar tidak tahu bagaimana cerita mengenai Katie. Setelah mencari informasi dari berbagai sumber, saya di sini menemukan bahwa anak dalam gambar yang dikatakan putri Katie sebenarnya adalah anak dari sahabatnya dan bukan putri dari Katie. Dan saat ditelusuri secara kronologis, perut dari Katie yang terlihat sebesar perut ibu hamil ternyata tidak sedang hamil. Dan hal itu tampaknya tetap menjadi masalah kehidupan pribadi yang sulit diungkapkan. Dikarenakan Song Joong Ki juga tidak menyebutkannya. Kemudian Song Joong Ki juga memiliki hubungan dekat dengan Bali. Dia pergi ke Bali sesaat sebelum menikahi mantan istrinya lalu pergi ke sana lagi di kali ini. Mempertimbangkan fakta bahwa sang aktor mengumumkan pernikahannya setelah kembali ke Korea dari Bali, saya pikir dia memiliki hubungan yang mendalam dengan Bali. Banyak orang salah paham bahwa Song Joong Ki mudah jatuh cinta. Namun, rumor tentang hubungan romantisnya sudah pecah pada tanggal 26 Desember tahun lalu. Well, teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana isi video dari Lee Jin Ho yang sudah membahas tentang Song Joong Ki dan juga Katie. Ada banyak informasi baru ya yang kita dapatkan dari videonya Lee Jin Ho, yaitu tentang rumor bahwa Katie juga katanya dirumorkan punya 2 anak. Untuk rumor itu aku sih no comment, itu sih dari lo. Kita kan nggak tahu teman-temannya bagaimana masalah dari seorang Katie dan kita kayaknya nggak usah perlu ngulik lagi deh informasi tentang itu. Karena menurut aku itu merupakan ranah privasinya dia gitu loh. Dan untuk masalah itu kayaknya ya biarin mereka aja yang urus ya. Mau Katie udah punya anak kek atau enggak kek. Balik lagi itu bukan urusan kita guys. No comment. Dan kalau seandainya benar Katie emang punya anak dan kalau Song Joong Ki juga menerima, nggak ada masalah dong. Yang penting mereka juga saling menerima satu sama lain dan tidak ada yang disembunyikan di sini. Iya nggak guys? Dan guys, kalian tahu nggak? Ada satu hal menarik yang paling diperhatikan oleh para netizen,
yaitu tentang bagaimana reaksi dari orang tuanya Song Joong Ki. Jadi teman-teman, kurang lebih untuk reaksi orang tuanya Song Joong Ki di saat pengumuman pernikahan dari Song Joong Ki bersama dengan Katie itu benar-benar berbeda banget loh. Di saat pengumuman pernikahan dari Song Joong Ki dan juga Song Hye Kyo. Jadi pada tanggal 30 Januari yang lalu, Sportsoul mencoba menghubungi ortunya Song Joong Ki. Ayah Song Joong Ki dikabarkan menutup telepon dan tetap bungkam di saat wartawan media membeberkan identitas mereka. Kemudian ibu aktor juga dilaporkan menunjukkan sikap hati-hati dan berkata, "Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan." Nah, reaksi ortunya Song Joong Ki kali ini cukup berbeda banget teman-teman dengan reaksi aktif mereka pada saat pernikahan pertama putra mereka, sehingga menarik lebih banyak perhatian dari para netizen. Misalnya teman-teman, untuk ibu Song Joong Ki di saat pernikahan dari Song Joong Ki sama Song Hye Kyo, pada kali itu di saat dihubungi lewat telepon, ibunya mengatakan seperti ini, "Bagus, saya senang," katanya. Setelah itu untuk sang ayah mengatakan seperti ini, langsung aja aku bacain. "Putraku akan segera menikah, sayang sekali. Untuk Song Hye Kyo lebih tua dari anak saya, tetapi anak saya menyukainya dan tidak ada orang tua yang bisa memenangkan anak mereka." Jadi intinya adalah di saat anaknya emang udah pas nih mau sama ini gitu, orang tua udah nggak bisa apa-apa lagi di sini. Oke, karena orang tuanya paham bahwa yang menjalani hubungan kan anak gua nih. Jadi ya gua biarin gitu. Kalau lu mau sama ini ya udah, gue tinggal restuin aja. Ya kurang lebih seperti itulah bagaimana terjemahan dari kata-kata bapaknya Joong Ki tadi. Karena mungkin ada dari kalian yang juga agak kurang paham ya dengan bagaimana kata-kata tadi. Dan bahkan teman-teman, untuk sang ayah nih itu diketahui pamer kasih sayang kepada mantan menantunya dengan mengirimkan pesan teks kekenalan untuk mempromosikan drama yang dibintangi oleh Song Hye Kyo. Dan ketika Song Joong Ki bercerai pada tahun 2019, 2 tahun setelah pernikahan pertamanya, sang ayah juga mengirimkan SMS kepada kenalannya dan mengatakan bahwa dia dan Song Joong Ki kurang dan juga meminta maaf atas kabar buruk yang tiba-tiba. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana reaksi dari ortunya Song Joong Ki yang dinilai berbeda banget dalam menanggapi pernikahan dari Song Joong Ki bersama dengan Katie dibandingkan dengan Song Joong Ki bersama dengan Song Hye Kyo. Nah, kalau diriku berpendapat boleh nggak sih? Nah, kalau aku sih berpendapat kayak gini. Mungkin untuk ortunya Song Joong Ki itu takut salah-salah ngomong kali atau bagaimana nih gitu ya kan. Jadi mereka juga mungkin perlu berunding dulu sama pihak agensi mungkin kayak gitu ya kan. Jadi nanti nanya dulu, nanti aku ngomong apa nih gitu, boleh nggak sih aku ngomong ini gitu, supaya nanti tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Itu sih yang aku tangkap, karena kan banyak dari netizen nanti salah paham gitu kan, pas ortunya bilang gini nanti ditanggapinya gini gitu ya kan, mungkin takutnya gitu sih, mungkin inilah bukan itu, kok kita nyanyi ya teman-teman. Dan kalau kalian sendiri gimana nih opininya mengenai yang satu ini, nanti langsung aja komen di kolom komentar. Well guys, cukup sekian untuk hari ini ya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. I'm Sofian Mohamed and thanks for watching, sudah menonton video aku. See you next time and bye bye.